Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak dosen Asep Hamdani, MPD. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Kitab Kuning merupakan representasi warisan intelektual klasik dalam tradisi keilmuan Islam yang memiliki kedudukan penting dalam membentuk pemahaman keagamaan, terutama di lingkungan pesantren. Istilah ini digunakan untuk menyebut karya-karya ulama terdahulu yang umumnya ditulis dalam bahasa Arab klasik tanpa tanda harokat, sehingga memerlukan penguasaan kaidah kebahasaan yang mendalam dalam proses pembacaannya. Lebih dari sekedar sumber aja, Kitab Kuning berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu yang mencakup berbagai disiplin keislaman, seperti fikih, tafsir, hadis, ilmu nahwu, sorof, serta tasawuf. Keberadaannya yang telah berlangsung secara turun-temurun menjadikan Kitab Kuning sebagai fondasi utama dalam menjaga keseimbangan tradisi keilmuan Islam. Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, pembelajaran Kitab Kuning melalui metode tradisional menunjukkan ciri khas yang membedakannya dari sistem pendidikan modern. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan secara kognitif, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan nilai-nilai moral, etika, serta penguatan aspek spiritual santri. Relasi antara kiai dan santri yang terbangun dalam proses pembelajaran mencerminkan perpaduan antara otoritas keilmuan dan keteladanan, sehingga proses pendidikan berlangsung secara holistik. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap metode tradisional menjadi penting dalam melihat bagaimana tradisi keilmuan Islam tetap terjaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring dengan berkembangnya modernisasi dan kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan, metode tradisional studi Kitab Kuning menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, pendekatan ini sering dianggap kurang sistematis dan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan pendidikan modern yang menekankan efisiensi serta standar evaluasi yang terukur. Namun, di sisi lain, metode tradisional memiliki keunggulan berupa kedalaman pemahaman dan nilai keaslian yang sulit digantikan oleh pendidikan lain. Oleh karena itu, kajian terhadap metode ini menjadi relevan untuk mengkaji kelebihan dan kekurangannya, sekaligus membuka peluang pengembangan melalui integrasi dengan pendekatan pendidikan yang lebih kontekstual dan adaptif. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu di poin konsep dasar metode studi Kitab Kuning. Metode studi Kitab Kuning dipahami sebagai konstruksi pedagogis yang kompleks yang mencakup seperangkat pendekatan strategi dan praktik pembelajaran yang digunakan dalam memahami, menafsirkan serta menginternalisasi teks-teks klasik Islam berbahasa Arab. Secara konseptual, metode ini tidak semata-mata berorientasi pada dimensi kognitif berupa pemahaman literasi terhadap teks, melainkan juga mencakup dimensi epistemologis yang berkaitan dengan sumber dan validitas pengetahuan. Dimensi metodologis yang mengatur prosedur pembacaan dan penafsiran, serta dimensi normatif yang merefleksikan nilai-nilai etika dan spiritual dalam tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, studi Kitab Kuning tidak dapat direduksi sebagai aktivitas akademik semata, melainkan merupakan proses integratif yang menggabungkan aspek intelektual, moral, spiritual secara simultan. Sebagai objek kajian, Kitab Kuning memiliki karakteristik linguistik dan struktural yang khas.
yang membedakannya dari literatur modern. Penggunaan bahasa Arab klasik tanpa harokat menuntut tingkat penguasaan gramatika yang tinggi, khususnya dalam bidang nahwu dan sorof, sebagai prasyarat untuk memahami makna teks secara tepat. Selain itu, kompleksitas struktur sintaksis serta kecenderungan penggunaan ungkapan yang bersifat ringkas dan implisit mengharuskan pembaca untuk memiliki kemampuan analisis kontekstual dan inferensial yang memadai. Dalam konteks ini, proses pemaknaan tidak bersifat linear, melainkan melibatkan interaksi dinamis antara teks, konteks historis, serta kerangka interpretatif yang digunakan oleh pembelajar. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu metode tradisional studi kitab kuning. Metode tradisional dalam studi kitab kuning merupakan suatu konstruksi pedagogis yang tumbuh dan berkembang secara historis dalam lingkungan pesantren, serta diwariskan secara kontinu melalui praktik pendidik berbasis tradisi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan pola pembelajaran konvensional, tetapi juga mempresentasikan sistem transmisi keilmuan yang berakar kuat pada nilai-nilai otoritas, keberlanjutan sanad, serta internalisasi adab dalam proses pembelajaran. Secara epistemologis, metode ini menempatkan interaksi langsung antara guru, kiai, atau ustadz dan santri sebagai medium utama dalam proses pemaknaan teks, sekaligus sebagai sarana pembentukan integritas intelektual dan moral. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu metode modern studi kitab kuning. Seiring dengan transformasi sistem pendidikan dan berkembangnya paradigma pedagogi kontemporer, studi kitab kuning mengalami proses adaptasi melalui munculnya pendekatan modern yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip pembelajaran yang lebih sistematis, terukur, dan berorientasi pada peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya merekonstruksi pola pembelajaran tradisional, tetapi juga mengintroduksi kerangka kerja pedagogis yang menekankan pada perencanaan kurikulum yang terstruktur, perumusan capaian pembelajaran yang jelas, serta penerapan mekanisme evaluasi yang objektif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, metode modern studi kitab kuning mengadopsi berbagai strategi pembelajaran aktif yang mendorong keterlibatan intelektual para peserta didik secara lebih intensif. Pendekatan klasik tetap digunakan, namun diperkaya dengan modern, seperti diskusi kelompok, presentasi akademik, studi kasus, serta analisis teks berbasis pemecahan masalah. Melalui strategi ini, proses pembelajaran tidak lagi bersifat satu arah, melainkan berkembang menjadi interaktif dan dialogis, sehingga memungkinkan terjadinya konstruksi pengetahuan secara kolaboratif. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu digitalisasi metode studi kitab kuning. Digitalisasi dalam studi kitab kuning dapat dipahami sebagai proses transformasi pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam aktivitas pengkajian teks-teks klasik Islam. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dari model pembelajaran konvensional menuju sistem yang lebih terbuka, fleksibel, dan berbasis teknologi. Implementasinya meliputi pemanfaatan berbagai media digital seperti aplikasi kitab kuning,
platform pembelajaran daring, serta akses terhadap sumber referensi elektronik yang semakin beragam dan mudah dijangkau. Dari sudut pandang epistemologis, digitalisasi memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas akses terhadap literatur klasik yang sebelumnya terbatas oleh ketersediaan fisik dan lokasi geografis. Naskah-naskah klasik yang dahulu sulit diperoleh kini dapat diakses secara digital dengan lebih efisien. Selain itu, berbagai fitur pendukung seperti pencarian teks secara cepat, terjemahan digital, keterhubungan antara referensi keterhubungan antar referensi serta anotasi interaktif turut mempermudah proses pembelajaran sekaligus memperkaya analisis terhadap teks. Dengan demikian, teknologi digital berperan sebagai alat yang mendukung eksplorasi keilmuan secara lebih sistematis dan komprehensif. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu implementasi metode studi kitab kuning di era digital. Penerapan metode studi kitab kuning di era digital memerlukan pendekatan yang integratif, yaitu dengan menggabungkan keunggulan metode tradisional modern dan digital dalam satu sistem pembelajaran yang terpadu. Salah satu model yang relevan dalam konteks ini adalah pembelajaran hibrid yang mengombinasikan interaksi tatap muka dengan pemanfaatan teknologi di Melalui pendekatan ini, pembelajaran tetap mempertahankan peran penting guru sebagai otoritas keilmuan, sekaligus memanfaatkan kemudahan akses informasi yang ditawarkan oleh teknologi. Sebagai ilustrasi, metode bandongan dapat dipadukan dengan penggunaan platform daring untuk menyediakan materi, rekaman pembelajaran, serta ruang diskusi yang dapat diakses secara fleksibel. Integrasi tersebut memungkinkan proses belajar berlangsung lebih efektif sekaligus memperluas ruang interaksi akademik. Selain itu, keberhasilan implementasi metode ini juga bergantung pada pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman, serta peningkatan kompetensi digital tenaga pendidik. Guru tidak hanya dituntut menguasai materi keilmuan, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran yang efektif. Di tingkat kekembangan diperlukan kebijakan yang memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap berlandaskan nilai-nilai etika, adab, dan prinsip dan keilmuan. Lanjut ke bab yang ketiga, yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa studi kitab kuning merupakan bagian integral dari tradisi keilmuan Islam yang memiliki landasan epistemologis, metodologis, dan normatif yang kuat. Metode studi kitab kuning tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemahaman teks-teks klasik, tetapi juga sebagai mekanisme transmisi sanad keilmuan yang menjamin keberlanjutan otoritas dan legitimasi ilmiah dalam tradisi Islam. Lanjut ke poin yang saran. Berikut ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengembangan model pembelajaran integratif. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Lalu yang ketiga, penguatan kurikulum adaptif dan kontekstual. Kemudian yang keempat, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital. Lalu yang terakhir, penguatan kajian akademik berbasis riset. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.